Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Selasa 21 Januari 2025. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, kami akan membaca dan merenungkannya di dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu turun ke atas kami dan kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah dipersatukan dalam Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan pentingnya hidup dalam kesatuan untuk mencapai tujuan. Perbedaan yang tidak ada kita pakai untuk saling merendahkan, melainkan saling melengkapi dan menguatkan. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk hidup seia, sekata, dan bersatu. Nasihat ini ditegaskan ketika terjadi perpecahan dalam jemaat pada saat itu. Perpecahan itu terjadi karena adanya sikap saling mengklaim rasul-rasul tertentu seperti pemimpin yang paling benar. Ada yang menyoroti golongan Paulus, ada lain yang menyoroti golongan Apolos dan golongan Kefas. Paulus memperingatkan orang-orang di Korintus bahwa Yesuslah satu-satunya yang harus menjadi pusat iman mereka. Yang disalibkan adalah Yesus, bukan Paulus atau yang lain. Lagi pula ia membaptis orang bukan dalam namanya, melainkan dalam nama Yesus. Sebagai umat yang telah menerima penebusan di dalam Kristus, kita pun diingatkan untuk hidup setia, sekata, dan bersatu dalam Kristus. Kesatuan hidup dalam Kristus bukan berarti kita hidup tanpa perbedaan atau harus selalu seragam. Akan tetapi setiap perbedaan dipersatukan untuk membangun kehidupan bersama. Diumpamakan seperti kelompok paduan suara yang memadukan suara yang berbeda-beda, yakni sopran, alto, tenor, dan bass menjadi suatu kesatuan yang justru kedengaran indah. Maka demikianlah seharusnya kehidupan
bersama dipandang sebagai kesempatan untuk saling melengkapi demi kemuliaan Kristus. Dengan demikian, kita diminta untuk tidak menganggap diri kita lebih tinggi, lebih benar, lebih penting dari yang lain, melainkan hidup bersatu dan sehati, sepikir. Yesus Kristuslah yang menjadi pusat iman dan tujuan persekutuan kita. Ibadah seperti tubuh kita adalah anggota-anggotanya. Dan Kristus sebagai kepala tubuh, firman Tuhan mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.